untuk kita hari ini kita minta sama Allah, begini pula dapatnya duduk kita nanti menghadap Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Para ibundaku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim kita teristimewa untuk Ketua Pengajian Akbar, kemudian Ketua Perauditan Komplek Pesona Nabila, Mushola Al-Hikmah, dan seluruh ibu-ibu yang hadir. Sebelah kanan ada tengok warna bajunya hijau kulit pisang. Aku nggak tahu kalau kasih belum. Omelo, aku nggak tahu kalau itu. Kalau belum kasih belum. Ada yang pakai baju kuning. Ada yang pakai hitam, ada yang pakai ini warna apa ya? Toska, ada yang warna-warni, nggak tahu mana anggotanya yang lain. Ya pokoknya kita semua lah mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah Bu? Billahi taufiq wal hidayah. Tapi dibilang udah. Teristimewa juga salam kita sama Ibunda Hasibuan yang melantunkan Al-Quran di hadapan kita bersama. Beda beliau sama aku. Beliau punya suara emas 24 karat. Kalau aku 24 hilang, emas hilang tinggal cepat kali ngaji orang juga. Mudah-mudahan apa yang beliau bacakan menjadi penambah iman untuk kita. Karena ayat yang beliau bacakan berkenaan dengan musibah dan bala bencana. Ayo pulang aja sekalian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para ibundaku muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat ayat Al-Qur'an yang tadi dibacakan. Ya. Apa yang beliau bacakan tadi berkenaan tentang musibah. Hari ini ada mau sampaikan 3 macam. Berapa? 3. Udah tahu? Musibah itu kadang-kala datang karena 3 masalah. Mohon maaf, jangan ketika datang musibah pada diri kita ngomong muncul yang lancip bilang alah ujian Allah kak, ujian Allah, sabar ya kak, ujian. Pas pergi keluar komplek Bu, keluar komplek ada jual sayur. Nah, sempat pakai baju jilbab pakai ini lewat. Mau depan. Assalamualaikum. Kenapa Siti? Mana tabrakan udah ujian Allah itu. Kan lancip kali itu awak begitu. Cemana lagi tadi? Oh, Mama Betty pulang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kadang ketika kita mengucapkan ini ujian, belum tentu itu ujian dari Allah. Ada 3, perhatikan baik-baik. Mana tahu kenal sama kita. Yang pertama, ada kalanya musibah itu datang memang karena ujian. Kenapa diuji? Karena memang pantas diuji. Orang yang diuji adalah orang yang iman kepada Allah Subhanahu. Allah bilang ahasiban nas, tidaklah dikatakan kau itu beriman kecuali uji kata Allah. Apa ujiannya? Quran surah Al-Baqarah menjelaskan, walanabluwannakum bisyai'. Allah akan memberikan ujian kepada kalian minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin, khususnya untuk orang-orang yang sabar. Ujian datang silih berganti. Tanyakan diri, jangan langsung tanya sama Allah. Ketika datang musibah, apa musibah itu Ustaz? Musibah itu setiap yang menggelisahkan hati, setiap yang membuat kita rugi, dan ketika ada kegelisahan dalam pikiran dan hati, itulah musibah. Ketika datang musibah, jangan langsung bilang ujian, tapi tanya diri, sudahkah kita ibadah sama Allah? Kalau ibadahnya mantap, tahajudnya rutin tiap malam, duhanya tiap pagi, silaturahim bagus sama orang, datang musibah, ini ujian. Ketika tahu kita itu ujian, apa yang harus dibuat?
istiqomahkan, tingkatkan ibadah, tepuk dada, tanya iman, ya Rob, mudahkan aku untuk menghadapi masalah. Jangan pernah sampaikan sama Allah, aku punya masalah besar ya Allah, tapi sampaikan sama masalah itu yang besar, bahwa kita punya Allah yang maha besar. Ibu pasti hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sering dibaca ini. Ya, tidak usah lanjut, tidak usah bisa. Terakhir sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ayat menunjukkan Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita tanpa kita sanggup. Pasti kita bisa. Allah tahu kadar iman kita berapa persen, Allah juga tahu berapa persen ujian yang mau diantarkan kepada kita. Dan itu hanya untuk orang yang sabar. Takkan mungkin melebihi kapasitas keimanan kita, karena Allah Maha Penyayang, Maha Rahman, luar biasa. Jangan bilang sama Allah, ya Allah sulit kali hidupku ini. Jangan bilang sama Allah kayak gitu. Coba tanya diri, sudahkah kita ibadah sama Allah? Oh Ustaz, kalau sholatnya bolong-bolong gimana? Apakah itu dikatakan ujian? Belum tentu. Sholat rajin, oke. Tahajud tiap malam Ustaz, mantap. Duhanya tiap pagi, oke. Cuman mencatat orang rajin. Gosip, gosok-gosok langsung. Jangan tanya kalau udah ceritain orang, hafal. Tapi kalau cerita tentang dia, pura-pura nggak ngerti. Bak kata Bung Roma dalam lagunya, semut yang seberang lautan nampak kelihatan, gajah di pelupuk mata tak nampak. Kenapa? Kita lebih sibuk ngurusin urusan tetangga ketimbang ngurusin rumah tangga kita. Kalau itu terjadi, Ustaz gimana? Ibadah juga, urusan orang lurus juga. Datang musibah, belum tentu ujian. Boleh dari teguran dari Allah supaya muncul jalan lancip. Ya Bu ya. Kadang masalah kita ini kan hablum minan nas Bu. Muncul kadang lancip-lancip kali. Kalau ibadah mantap, kuat duha tiap pagi lah rakaat. Tahajud tiap malam lah rakaat. Gak pernah tinggal, sedekahnya rajin, tapi cakapin orang hafal. Ini yang perlu kita perbaiki. Mohon maaf, kadang bersama anggota wirid pun gak salaman. Assalamualaikum kak. Pas kawan yang satu lewatkannya. Padahal kawan itu mau angkat tangan, begitu gak disalami kok kurang garuk. Kenapa? Karena ada masalah dalam anggota wirid. Mohon maaf Bu, ngapain wirid bertahun-tahun kalau wirid tak bisa memperbaiki akhlak kita sama manusia? Kalau nggak mau baikan, keluar dari wirid, selesai. Ada orang sini kayak gitu di sini? Ada. Ya nggak ada kan? Nggak ada yang ikut ya kan? Kalau itu nggak ada yang ikut. Bacaan tahlil dari mulai umul kitab Al-Fatihah, istighfar minta ampunan sama Allah, takbir, tahmid, tasbih, tahlil, ditutup dengan doa. Toh ternyata pulang dari wirid gak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Masih ada sengketa dengan manusia. Ini yang perlu diperbaiki Bu. Ya Bu ya. Oi. Itu yang perlu diperbaiki bukan yang itu. Ya Bu. Kalau ada masalah kita sama orang, sama Allah apalagi, datang musibah itu bukan ujian, tapi teguran. Oh dulu belum punya apa-apa dia rajin tahajud. Anaknya mau PNS, belum calon PNS, mamanya selalu tahajud tiap malam, doa tiap pagi, sedekahnya rajin sangat luar biasa. Begitu anaknya lulus PNS, tahajud nggak pernah lagi. Dulu pernah mau nyicil rumah di komplek, nyicil bertahun-tahun, rezeki lancar karena rajin sedekah, rajin duha. Begitu selesai rumah, duhanya lupa. Allah kasih musibah untuk mengingatkan ada yang lupa. Maka ketika itu terjadi, introspeksi diri, tanya diri apa yang salah, apa yang sudah kulanggar dengan hukum Allah.
Mohon maaf, banyak kali kita ini yang kadang melanggar hukum Allah. Mohon maaf, khusus untuk Muhammad, pakaian jilbab panjang, hijabnya luar biasa, tapi mohon maaf di Facebook, TikTokan. Ada mama TikTok di sini? Ada. Hati-hati ada, cuma enggak, karena kalau lagi sini rondok. TikTok mau joget-joget, nah di share. TikTok, jadi tadi apa lah TikTok joget-joget. Enggak tidak TikTok kan? Nggak usah lah ganti namanya TikTok ada. Anak-anak itu kalau ada anak tengok handphonenya, periksa handphone ada nggak aplikasi TikTok itu. Kalau ada, hapus coba-coba. Bahaya itu. Semua terkikis amal ibadah gara-gara membukakan aurat di hadapan umat. Aku tahu ibu-ibu yang main Facebook. Wajah Lela pun pakai Facebook. Iya, tapi memanfaatkan dengan yang baik. Jangan sembarangan. Kadang, mohon maaf, kita ada kadang foto-foto selfie ya, selfie jemaah satu sama ustaz berduaan dekat romantis. Ini nggak boleh. Hati-hati loh. Emang kita nggak ada apa-apa. Bayangkan ketika kita posting di Facebook, apa tanggapan orang lain? Oh, biarkan orang lain nggak bisa. Kita harus jaga orang. Kalau mau foto jangan berduaan, laki-laki perempuan. Ajak emak-emak yang lain atau ajak ustaz-ustaz lain, selesai. Ini perlu kita jaga untuk media sosial ya Bu. Ya Bu. Ya. Rata-rata punya handphone Android kok, punya Facebook. Sekarang canggih, nenek aja nelpon aku ceramah pakai video call kok. Tengok siapa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nek. Apain Nek? Minggu kampar berisi Ustaz. Masa? Apa Nek? Isi pengajian kami Ustaz di Mandala. Oh, isi pengajian. Iya Nek, iya. Habis kematian baru berpikir. Nenek ini canggih juga. Manfaatkan media yang ada di tangan itu kebaikan. Ibu, satu lagi guru kami bilang jangan pernah posting kalau kita lagi makan enak. Ada pergi ke restoran sana. Halo guys, kami lagi makan-makan di restoran ini. Bayangkan ada orang yang Facebook yang nggak pernah makan seperti itu, dia pengen makan itu. Kalau mau jalan-jalan silakan. Kalau mau ngaji, mau zikir silakan. Syiar namanya. Itu syiar, sholawatan, nggak ada masalah tentang sholawatan. Itu sholawatanmu, ria nggak ria kita dapat pahala. Ria nggak ria dapat pahala. Itulah sholat kayak pada sholawat. Itu yang harus kita viralkan, bukan pakaian bentuk tubuh kita yang mengundang syahwat laki-laki di luar sana. Bayangkan kasihan suamimu. Sebanyak dosa yang melekat pada istri karena suami membiarkan istrinya seperti itu, sebanyak itu yang akan ditanggung oleh suami di rumah. Padahal suami baca Quran di rumah. Luar biasa. Karena istri ini kalau laki punya duit, berarti duit istri. Kalau istri punya duit, milik istri. Kalau laki punya dosa, itu dosa ditanggung lagi. Kalau istri punya dosa ditanggung. Enak kali lah hidup. Istri juga nanggung. Bukan langsung keluar ke dosa sama suami, tapi karena suami setuju, suami pun ikut menanggung dosa yang sama tanpa mengurangi dosa si istri. Kadang itu begitulah ya. Jadi istri ini bukan sulit, tapi luar biasa. Istri itu adalah wanita yang disanjung oleh Allah. Sehingga dalam Quran ada Quran surah An-Nisa, bukan surah Ar-Rijal. Kalau laki-laki nggak ada, kan surah wanita. Bahkan wanita itu adalah manusia yang paling kuat dalam pandangan Allah. Maka karena wanita itu dimuliakan Allah, diangkat oleh Rasul harta martabatnya, itu dijaga baik-baik. Ya Mak ya? Bu, Bu. Itu yang kedua. Yang nomor 3. Tadi pertama apa? Karena enggak nyampe. Karena
Yang ketiga karena azab. Belum tentu datang musibah sama kita itu sebagai ujian, bukan juga sebagai teguran, atau mungkin sebagai azab dari Allah. Sekali dua kali musibah datang mungkin ujian, 3 kali 4 kali datang mungkin teguran, nggak berhenti-henti musibah datang, ini mungkin azab. Kalau udah ini azab tapi saya introspeksi diri, nggak bisa istiqomah, jalannya cuma satu, taubat. Nggak pernah selesai masalah, nggak usah jauh-jauh lah. Di negara Republik Indonesia tercinta, berapa banyak musibah tak pernah henti. Baru-baru kita dengarkan di 2 hari yang lalu, banjir bandang di Kota Bogor. Tengok berapa banyak korban, berapa banyak rumah yang habis. Belum Allah sampaikan ke daerah kita. Syukur masih bisa bersyukur sama Allah. Belum lagi musibah corona, nggak siap-siap sampai sekarang. Yang padahal udah siap, cuma orang yang bilang belum siap. Udah selesai sebenarnya. Kalau kita buka dalam kitab, ulama menjelaskan bencana wabah itu datang ke bumi cuma bertahan selama 52 hari. Kalau di Indonesia 52 tahun, nggak siap-siap. Makin hari makin meningkat. Tengok TV, sekolah kono katanya, kono corona, sekolah positif corona. Semalam baru dapat informasi Menteri Agama kena kampus. Ada kerjaannya ngurus-ngurusin urusan orang. Kenapa gue bilang kayak gitu, Bu? Menteri Agama saat ini sibuk ngurusin agama Islam. Orang yang pakai celana cingkrang, pakai cadar itu dianggap radikal. Orang yang nggak pakai baju radikal. Ya, ngerti. Ngerti. Tahu radikal ya? Orang yang pakai pakaian jubah, pakai gamis, pakai celana cingkrang, perempuan bertutup aurat, pakai cadar, radikal. Orang yang nggak pakai baju radikal. Siap dipanggil. Apakah diurus pemerintah? Enggak. Bahkan mereka mengatakan bahwa pada Islam itu akan hadir teroris-teroris. Kenapa? Karena Islam radikal. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga ustadz-ustadz pun mau disertifikasi. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Tak pernah selesai masalah. Corona belum habis, datang pula masalah keumatan. Apa masalah keumatan? Pembacokan dan penusukan para ulama. Tuh si Ali Jaber di Lampung ceramah, makanya kok gak gaduh-gaduh juga. Itu jalan fokus ke pasar tuh. Untuk ngomong-ngomong masuk ya. Kenapa gaduh? Masalahnya sekarang yang buat sakit hati, begitu sudah kena korban itu Ustaz, ditangkap itu orang yang rusuk, dibilang orang gila. Kapan-kapan bisa orang gila bisa tahu mana Ustaz, mana orang gila. Ketika ditelusuri Facebook yang nikam itu, jago main komputer. Orang gila bangkit. Buat gitar, main komputer, selfie. Itu kejadian yang lalu dari Januari sampai Mei 2018. Berapa banyak korban penikaman untuk ustaz-ustaz, kiai, ulama, ustaz, pimpinan pondok pesantren, imam masjid, banyak ditikam. Ada yang meninggal, ada yang selamat. Semua korban itu dapat pelakunya diamankan oleh polisi. Polisi mengatakan kejadian lagi di Lampung sama si Ali Jaber, pelakunya dibilang gila. Yang aku khawatir bukan pelakunya gila, polisinya gila. Yang bisa mengatakan orang itu gila dokter atau polisi? Dokter. Itu pun dokter spesialis jiwa, nggak sembarangan. Kita takut polisi sekarang banyak yang gila. Sehingga semua pelaku menusuk ulama dibilang gila. Ini kekhawatiran. Kita nggak dulu polisi
profesi gila. Ini karena secara langsung. Mau masuk YouTube. Ini masuk YouTube ini. Ya Bu, Bonja, masuk YouTube. Ibu punya handphone kan? Sekalian promosi. Jangan lupa buka channel YouTube, nanti tampak muka ibu semua. Channel YouTube-nya Ubah Official. Ubah Official ini maksudnya tahu ibu ini. Kita apa buat? Ubah baliknya ubah. Ubah Official. Nek yang mana? Like, share, and subscribe. Like, subscribe. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Masa video-video lain mau kita subscribe video Ustaz tak mau nih, biar makin banyak subscribe-nya, biar makin luas perjalanan dakwah. Itu 3. Bahwa musibah itu yang ketiga karena ayat. Coba tanya diri lah, pernahkah kita terlilit masalah? Karena hidup ini pasti punya masalah. Kalau nggak mau hidup nggak usah. Gimana ya? Nggak mau punya masalah nggak usah. Bukan berarti nggak hidup itu nggak ada masalah. Orang mati pun punya masalah. Semua hidup punya masalah. Cuman satulah yang kita tahu tak ada masalah. Punya anak masalah, nggak beranak masalah. Punya laki cepat kan malah jawab. Marah ya bodoh laki nggak laki masalah. Punya bini masalah, nggak ada bini masalah. Punya harta masalah, nggak punya harta makin masalah. Punya jabatan masalah, nggak punya jabatan masalah. Cuman satu di Indonesia yang bisa mengatasi tanpa masalah. Pajak pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Memang masuk nggak ada masalah. Dan begitu keluar, pening lagi mikirin masalah. Kapan aku menembus itu? Artinya ketika datang masalah, ayat sudah berkata, Allah juga sudah berfirman, Ista'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah. Pertama, sabar atas masalah, baru sholat. Bukan sholat dulu kata Allah, sabar dulu. Kenapa? Karena banyak orang sholat tapi tak penyabar. Betul? Tapi ketika sudah sabar, bagaimana makna sabar di sini? Makna sabar, yakin masalah datangnya kepadaku itu datang dari Allah, balik pula sama Allah. Itu masalah. Di ujung ayat menjelaskan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sering kita hafal, sering kita ucapkan, tapi terlalu mudah kita lupakan untuk mengamalkannya. Kapan itu kita amalkan? Ketika mendengar kabar orang sakit dan meninggal. Bukan cuma meninggal aja ya Bu, orang sakit pun itu perlu diucapkan. Ini kan sekarang lain. Orang itu masuk rumah sakit Bu, innalillahi, ibu ini doain orang mati. Enggak, bukan karena orang meninggal aja. Setiap dapat musibah, fa idza asabatuhum musibah, apabila tertimpa musibah, qalu, katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh aku milik Allah dan kembali sama Allah. Ini konsep tauhid harus diamalkan dalam setiap kehidupan. Ada masalah, innalillah, jatuh gerobak orang mau jualan, gerobak sayur jatuh. Begitu jatuh kita mau belanja sayur nih, mau ditolongin, jangan dulu Kak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru tolongin enggak? Itu pengamalan. Amalkan dengan baik-baik, bahwa sabar di situ maknanya yakin musibah datang dari Allah, balik pula sama Allah. Satu lagi kita yakini bahwa ketika datang musibah, tak mungkin aku tak bisa mengatasinya. Kenapa? Karena Allah tak mungkin melebihi batas kemampuan. Apa yang harus dilakukan ketika datang musibah pun? Musibah banyak. Anak jauh dari kita, anak jauh dari Allah. Sekarang anak lebih patuh sama kawan ketimbang mamanya, betul? Anak lebih cenderung pada gadgetnya, handphonenya ketimbang dengan mama
ayah maknya manggil, tunggu lah ya, tunggu bentar lagi nih, bentar lagi, diam terus mainannya. Dan ketika kawannya manggil, dia hentikan semuanya. Itu juga musibah. Suami yang mungkin tak patuh sama Allah, nggak mau ibadah sama Allah, itu musibah. Buat ikhtiar, apa ikhtiarnya Ustaz? Buatlah bagaimana supaya suami bisa sholat. Pas ada anak bayi sambil menjayun, nyanyi-nyanyi boleh Ustaz, boleh. Buat lagu-lagu membuat laki bisa sadar. Sepon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Pas itunya buatkan dengan kupingnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000, belum terbuka dengan matanya, baru sih satu lagi. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Itu dibuat nggak mampu Ustaz, pindah lagu lain. Bila masanya insaflah diri, selimut putih. Insyaallah bangun dia, pindah kamar. Insyaallah dia bangun, pindah kamar. Gak mempan juga Ustaz, bacakan Yasin di kupingnya Bu. Tapi Yasinnya harus baca Yasin yang betul, jangan nyasar. Ada orang baca Yasin nyasar. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil nyasar. Baca Yasin dengan betul, insyaallah suami Bu kamar mandi. Ambil air, ribut kali juga. Kalau nggak mau juga seperti itu, doa sama Allah, minta sama Allah, banyak-banyak zikir. Apa zikirnya Ustaz? Zikir Asmaul Husna, Ya Latif. Allah yang mau melebutkan, mau masak nasi, zikir Ya Latif. Ya Latif Allah, Allah, Ya Latif Allah, Allah. Ya Latif itu Allah yang mau melebutkan. Marifatkan dalam hati, ya Allah bagaimana ini beras lembut jadi nasi dimakan suami dan anak, lembutkan hati orang itu ya Allah. Tapi jangan lama-lama mau habis hancur beras. Goreng tempe Ya Latif Allah, Allah, Ya Latif. Tengok juga tempe. Ya, jangan tengok Ya Latif Allah, Allah, Ya Latif Allah, Ya Latif Allah. Gitu lah gosong, jangan. Lagi makan. Jadi apa nih? Latif Pak. Latif. Jangan saya cuma Latif itu Pak. Terus ada tetangga sebelah terus pikir nama Asmaul Husna Ya Latif. Aku tadi sambil masak Ya Latif Allah, Allah. Udahlah kata lagi ya, hitung-hitung makan tempe zikir. Banyak cara sebenarnya supaya dekat sama Allah. Itu semua adalah musibah. Kita tak bisa membaikkan diri kita juga musibah. Setiap musibah itu datang kepada kita, bagaimana cara mengatasinya. Tapi tolong jangan bilang sama Allah, ya Rabb, kenapa aku bisa begini? Ya Allah, kenapa harus aku? Berapa banyak orang yang gak pernah ibadah, langgeng rumah tangganya, banyak rezekinya, mobilnya gonta-ganti. Aku selalu ibadah, tapi kenapa rezekiku mampet? Jangan pernah bilang sama Allah seperti itu. Al-Faqih Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, pantang hamba untuk itu sama Allah. Kadang-kadang kita mau kayak gitu, nengok tetangga sebelah sholat gak pernah, wirid gak pernah ikut. Pernah wirid ikut 3 bulan menceng karena gak bayar-bayar. Gak pernah sih sholat, tapi anaknya kaya, dia gak pernah sakit. Kita yang selalu tahajud, selalu wirid, selalu duha, mati kumat terus. Jangan pernah bilang sama Allah, kenapa lah harus sakit? Kalau seandainya aku sehat ya Allah, kalau seandainya aku sehat bisa mengaji, tak boleh. Kalau seandainya sehat belum tentu hidayah ngaji datang. Syukur sama Allah, ngaji sambil sakit, 2 pahalanya. Pahala ngaji, pahala anak sakit, kan 2 pahala. Ngaji ini kan macam-macam, ada yang ngaji tuh sambil nyender, ada pahalanya sama tuh. Ada yang sambil disontor kaki, ada.
dulu. Pikir tunduk karena paham. Oke, tunduk udah sampai tunduk belakang. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa. Banyak pahala di majelis ilmu. Ibu, yang pertama pahala orang yang hadir di majelis ilmu, pahalanya sama dengan pahala sholat sunat selama 100 rakaat. Pernah sholat sunat 100 rakaat? Sholat tarawih aja penting ibu kan? Sholat tarawih aja tengok rumah, samping rumah masjid berapa rakaat? 23. Siapa imamnya? Ustaz itulah yang dari Johor. Johor aja. Kenapa kak? Lama kali, lama. 10 lewat nanti siap. Oh, aku pernah ikut sama dia. Jadi kan rumahnya aku sholat rakaat. Mana mendapat pahala banyak, padahal tarawih setahun sekali. Itu pun masih buat kita ulur-ulur waktu. Yang kedua, pahala orang yang hadir seperti ini sama dengan pahala menjenguk orang sakit sebanyak 100 orang di rumah sakit. Pernah aja mengetahui 100 orang sekali sakit? 3 orang aja sakit mengetahui dapat ini bukan? 1 orang apa enggak 2 kilo jeruk? 3 orang 2 kilo jeruk, 1 kilo 30.000, 90.000. Cuman itu kalau mau ada yang kurang ajar juga bu. Bukan bawa itu dulu, malah jeruk orang sakit makanya. Yang mereka nggak apa-apa. Duduk sana nanya orang sakit, apa yang sakit kan? Apa yang nggak rasa? Apa yang nggak rasa? Yang sakit jawab, mana ada rasa kalau nggak apa-apa. Kalau ada pembawaan baru rasa mana manis mana asam. Oh ya kan? Begitu duduk cakap, rupanya kan sebelum kita datang ada tamu datang jenguk. Bawa itu dulu, bawa anggur dimakan. Oh kak makan tadi punya. Dia kan sakit lambung kak, nggak bisa makan jeruk banyak. Banyak rupanya 2 kilo lagi kan, kain bawa yang lain, bakal untuk pulang ke rumah sakit. Ini kurang ajar nih. Dalam pahala. Dan nengok orang sakit ceritakan yang sehat. Ada kawan begitu mau nengok orang sakit. Nah, kenapa kau? Lambung kuman aku tangga 3 hari meninggal. Kau bisa bilang kayak gitu. Sampaikan sama dia bahwa semangat sehat itu luar biasa. Tetangga aku lebih parah dari kau saat ini. Sehatnya. Kenapa? Dia mau sehat. Sekarang bukan masalah dokter atau obat. Semangat kita. Kalau dokternya bagus, obatnya mantap, mujarab, kita nggak mau sehat, nggak akan bakalan sehat. Itu doktrin. Ini kan enggak. Nenek semalam 3 hari meninggal. Kenapa? Dan macam kau ini lah, macam kau ini. Kau usah gitu. Dan yang ketiga, pahala orang yang hadir di majelis ilmu sama dengan pahala menyolatkan jenazah yang sudah mati syahid sebanyak 100 orang. Pernah 100 orang ibu sholat? Pahalanya cukup seperti yang hanya duduk, baik ngantuk mau tidak, selonjor atau tidak, mau ngapain, penting duduk di majelis, pahalanya banyak. Itu menyolatkan jenazah, lain cara menyolatkan orang corona kan lain sekarang. Menyolatkan orang corona sekarang pakai ruku. Iya, kalau orang sekarang menyolatkan orang pakai ruku. Dari aku tahu. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, imamnya lagi Allahu Akbar. Untung jenazah nggak komplit. Kalau sempat dia komplit, Pak, berdoa terus jenazah katanya benar. Semalam baru dapat kabar kita dari kiriman kawan-kawan melalui WA mengumpulkan jenazah komplit, nggak langsung seperti mengumpulkan seperti biasa bu. Diambil, selesai, masuk ke liang kubur. Nggak pakai batu apa itu, lapan kaki itu nggak pakai, main masuk aja, keluarkan dari keranda dan nangkap jadi baru ditanam. Yang kita khawatirkan ada bisnis di situ, ada bisnis yang tersembunyi. Tengok kejadian orang yang membayangkan korban COVID. Dia rukuk sholat jenazah. Ada 2 kemungkinan. Kalau dia nggak paham agama Islam atau mungkin dia bukan agama Islam. Tapi kenapa dia menyolatkan? Pihak rumah sakit menyuruh dia karena ada bayaran untuk orang yang menyolatkan jenazah. Begitupun orang yang masuk dalam liang lahat tadi. Ada perdagangan di situ. Ada bisnis yang tidak kita tahu. Contoh kecil bu. Kejadian beberapa bulan yang lalu ketika isu corona ini semakin dahsyat, ada anak yang nangis-nangis, ada mamanya dibawa ke rumah, padahal mamanya cuma sakit jantung, meninggal karena sakit jantung di rumah sakit, mau dibawa anak ini ke rumah itu pihak rumah sakit melarang. Sampai-sampai disuruh rumah sakit sama anak itu uang
wasiat seorang anak korban ataupun ungkapan dari seorang rumah sakit yang kerja di rumah sakit. Nggak ada fitnah. Kita nggak tahu musibah itu semua ini sebagai ujian untuk kita, sebagai teguran, atau mungkin sebagai azab untuk kita di negara ini, Bu. Semua musibah yang secara global, tanyakan diri, sudahkah kita beriman kepada Allah? Kalau sudah beriman, sudah banyak taat di Indonesia ini, berarti itu datang sebagai ujian. Kalau banyak bolong-bolong ibadahnya, ucapannya la ilaha illallah, perbuatannya tidak sesuai dengan la ilaha illallah, maka ini sebagai teguran. Tapi kalau banyak maksiat, sebagai azab. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kita khawatirkan. Yang mudah-mudahan semua musibah datang kepada kita menjadi pelajaran buat kita, agar kita bisa tanya lagi sama diri, apa yang salah kita sama Allah. Ya Bu ya. Habis dari sini, pulang dari sini, paling tidak ada bawa bekal lah. Apa bekalnya Ustaz? Paling kecil, sampai rumah introspeksi diri. Jangan sibuk ngurusin orang lain, sibuklah ngurusin diri kita. Kita bilang sama tetangga, sampah di halaman rumah kau itu banyak kali. Kita nggak tahu rumah kita lebih parah banyak sampahnya. Salah tahu ya gini, nggak usah ributkan salah orang, apalagi masalah kecil supaya nampak kita ini lebih bagus. Tidak, Ibu, ketika Ibu membukakan aib saudara Ibu, aib kawan mirip, aib keluarga, disitulah orang tahu, Allah menunjukkan bahwa Ibu bukan orang yang baik. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali, mulut sesuai dengan apa dalam hati. Apa yang diucapkan itulah cerminan dari hati. Karena kata Nabi, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, dan segumpal daging itu apabila baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya termasuk ucapannya. Kalau tak baik juga lah ucapannya. Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalbi. Itulah hati. Hatinya bagus, baguslah lisannya. Kalau ada kawan seperti itu bicara dengan orang lain, jauhkan. Jangan langsung nyambung. Cakap ini kakak bilang, oke, kenapa kak? Laki siang kita pulang ini 3 malam, kita nyambung. Iya, tengok juga dia bonceng cewek. La ilaha illallah. Nyambung cerita lagi. Kalaupun Ibu tahu masalah mereka baik atau tidak, sembunyikan aib kawan, sembunyikan aib saudara, sembunyikan aib saudara-saudara kita. Ketika kita sembunyikan aib orang lain, yakinlah Allah akan tutupi aib kita. Kenapa hari ini kita berani datang ke mushola Al-Hikmah ini? Karena cuma satu hal, karena Allah masih tutup aib-aib kita. Kalau Allah buka aib kita ini, gak ada yang berani kita terbuka. Mudah-mudahan Allah tutup rapat aib kita, Allah istiqomahkan ibadah kita, Allah jaga keluarga kita dari bencana, wabah, covid dan sebagainya, dan Allah lancarkan segala urusan kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Izin kami minta Allah, saya tak bisa lama-lama, makanya tadi sebelum itu kan cakap sama Bunda Lela, kalau bisa keluar ceramah, aku bilang kan, karena aku tahu mau lama-lama, minta izin nanti Bu nggak bisa lama-lama. Bisa lama-lama. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, terkhusus bagi pribadi sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Sampaikan mana yang baik sama keluarga kita, mana yang nggak baiknya aku sampaikan. Tutup sampai di sini saja, jangan cakap jangan kemana-mana. Entah nanti mana bercakap orang yang suka kali cakap, tapi yakin orang yang suka ini. Kalau nanti pulang nanti bercakap orang nanti ini, tak kalau udah jalan sambil jalan nanti Insyaallah. Oke, kenapa? Penelitiannya siapa ini? Saudara ini, iya, tadi kok pusat nggak keluar kata waktu nanti. Itu nanti dia cakap tuh nggak usah dicakap. Kalau dia cakap paling dia contoh. Nah, cece itu. Apa yang nggak baik jangan diambil dari aku, karena ustadz pasti punya kesalahan baik dalam bercakap maupun nikah laku. Sejahat-jahatnya orang masih ada kebaikan pada dirinya, maka jangan pernah anggap sepele orang lain, dan mudah-mudahan kita tidak juga disepelekan oleh orang lain. Allah menspesialkan kita dalam pandangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Usikum nafsi bitaqwallah. Khairu qawli wa afu minkum. Nasyukru lillahi wa fatuhu karim. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.